Karena kalau kita tidak sikat gigi, gigi kita kuning, Dam. Karena supaya gigi tak berlubang. Supaya giginya sehat. Kenapa ya kita harus rajin gosok gigi? Supaya mulut kita tidak bau. Karena supaya gigi kita itu bersih, terhindar dari segala kuman penyakit. Oke adik-adik, selamat pagi. Kali ini Kak Rizky dan juga Gabriel akan menemani kalian semua untuk mengetahui banyak hal dalam acara Kenapa ya? Kita berangkat? Iya. Let's go. Aduh, Ibu. Sakit, Bu. Gimana, Ibu? Kamu ini teriak, kan udah sering bilang, nggak enak kan sakit gigi makanya kok ibu bilang, rajin-rajin sikat gigi dong kayak kakak tuh. Biasanya ibu kan lu nggak pernah dengerin omongan ibu sih. Nah, enak kan sakit gigi? Hah? Kok kakak malah meredek sih? Ya jelas lah, kamu kan juga pernah ngeledek kakak, katanya coklatnya enak, inilah, itulah. Nah, sekarang kakak juga mau dong ngeledek kamu. Kamu ini udah tau adiknya sakit mah kamu ledekin seperti itu. Emang kamu udah bener sikat giginya? Ya udahlah, Berapa kali sehari? 2 kali. Bener. Iya, Kapan aja? setiap pagi hari sama malam hari. Bener ya? Iya. Dengar kakak ngomong makanya. Rajin-rajin sikat gigi. Iya, Bu. Baru deh sekarang baru kamu bilang iya sama ibu. Udah Kak, ambil obat dulu obat adiknya. Iya, iya. Nah, teman-teman, kenapa aku harus sikat gigi? Soalnya aku mau supaya gigi aku tuh bagus, terus gak rusak. Nah, kalian juga harus sikat gigi ya di rumah biar kalian giginya bagus kayak aku. Kok murung? Kita mau check up gigi kamu kan? Aku takut, Kak. Sini. Come on. Duduk dulu. Kenapa sih takut? Nggak sakit kok. Kita kan cuma check up rutin. Ah, masa sih? Beneran, pokoknya nggak lebih menakutkan dari mukanya kakak deh. Asalkan Gabriel rajin gosok gigi. Aku rajin kok sikat gigi. Tuh. Kak, tapi kenapa ya kita harus sering gosok gigi? Kenapa ya kita harus rajin gosok gigi? Nah, menurut teman-teman, kenapa ya kita harus rajin gosok gigi? Karena kalau kita tidak sikat gigi, gigi kita kuning, Dam. Karena supaya gigi tak berlubang. Supaya giginya sehat. Kenapa ya kita harus rajin gosok gigi? Supaya mulut kita tidak bau. Karena supaya gigi kita itu bersih, terhindar dari segala kuman penyakit. Nah, Dok, ini adik saya, Gabriel. Dari tadi ketakutan di luar mau periksa giginya. Bilangnya sih rajin gosok gigi. Tapi Emang kalau- rajin. Iya. Tapi nggak tahu, makanya sekarang diperiksa. Siapa tahu ada apa-apa, ada masalah dengan giginya. Tapi Dok, ngomong-ngomong nih, kenapa sih kita itu harus rajin menggosok gigi? Nah, jadi Rizky dan Gabriel, kenapa kita harus rajin menggosok gigi? Karena ini nih, dokter punya penjelasannya. Nah, setiap kali kita makan, banyak sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi kita. Nah, di dalam sisa-sisa makanan ini ada bakteri dan kuman yang jahat yang menghasilkan asam. Nah, asam ini yang akan merusak gigi kita dan membuat gigi kita jadi berlubang. Nah, kalau lubang ini tidak dirawat, lama-lama akan menjadi sakit. Nah, itulah mengapa kita harus menggosok gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan supaya gigi kita tidak berlubang. Harus rajin gosok gigi. Iya. Paling Nah. yang benernya itu sehari berapa kali, Dok? Ya, kita harus rajin menggosok gigi minimal ya paling sedikit 2 kali sehari. Pagi sebelum kita beraktivitas dan malam sebelum kita tidur gitu. Kalau Gabriel berapa kali sikat giginya? Kalau aku sih 2 kali sehari, Dok. Oh, bagus. 2 kali seminggu kali. Iya. Tapi Dok, kalau cara menggosok gigi yang baik dan benar itu seperti apa ya, Dok?
Nah, ya, jadi misalnya ya, ini gigi kita nih, lalu ini sikat giginya. Nah, kita letakkan pasta gigi pada sikat gigi kita, lalu kita gosokkan pada seluruh permukaan gigi kita. Ingat ya, harus seluruh permukaan gigi kita bersihkan seperti ini dari belakang dengan gerakan yang memutar ya. Dengan gerakan memutar, gusi kita juga harus digosok dan dibersihkan. Lalu bagian depan, bagian kiri belakang, dia harus sampai belakang ya, jangan depannya saja. Lalu kita buka mulut kita dan kita gosokkan dari belakang ke depan seperti ini. Bagian dalam juga jangan lupa. Dan bagian dalam gigi depan nih, seringkali kita lupa nih menggosok gigi bagian ini. Lalu kita gosok bagian gigi kita yang atas juga dari belakang ke depan sama. Dan bagian dalam juga jangan lupa. Nah, lalu bagian dalam gigi depan. Dan terakhir lidah kita juga harus digosok gitu. Terus kalau diperiksakan giginya nih ke dokter, itu kan katanya harus teratur juga nih dong. Itu yang teraturnya itu seberapa teratur sih? Nah ya, jadi kita harus periksa ke dokter gigi paling sedikit 6 bulan sekali untuk memeriksa apakah gigi kita ada yang lubang atau tidak. Karena biasanya kalau lubangnya masih kecil kita nggak sadar gitu. Dan jadi harus dokter yang melihat. Nah kalau begitu kita lubangnya sudah besar biasanya sudah sakit dan itu sangat tidak nyaman untuk dirawat. Jadi sedari lubangnya masih kecil masih bisa dirawat dan tidak sakit gitu. Tuh, dengerin, ngerti nggak? Makanya kamu mulai sekarang harus rajin menggosok gigi biar gigi kamu bersih dan juga sehat. Iya. Janji ya? Janji. Nah, dari di rumah juga jangan lupa untuk rajin menggosok gigi. Dan ingat, periksain gigi kamu ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Setuju? Makan dulu ya Neta ya. Gak mau. Ayo dong makan, kamu nanti tambah kurus deh, badannya aja udah kurus. Makan ya. Jangan main aja dong, nanti kamu sakit perut. Ya udah, kalau nggak mau makan nasi, Mama mau punya donat. Kamu mau donat? Nih, ada warna putih, ada pink, coklat. Kamu mau yang mana? Mama tahu, kamu sukanya warna pink ya. Terus sayangnya, terus mau makan apa dong? Nanti kamu tambah kurus tuh, lihat kakak, badannya gemuk. Iya dong sayang, kakak makannya banyak lagi. Ayo dong. Terus mau makan apa dong? Ada mau makan apa? Mah, kalau abis makan ini boleh makan donat gak, Mah? Boleh. Mah, aku mau nanya, emang kalau kita makan itu berapa kali sehari sih, Mah? Seharusnya sehari itu 3 kali. Oh, kok kalau kali sehari sih, Mah? Banyak banget, tapi nggak apa-apa kok. Kamu kan masih kecil, biar badan kamu tambah gemuk. Di sini. Gabriel. Iya, Kak. Kakak dari tadi nyariin kamu. Kamu udah sarapan belum? Udah. Nih, aku pakai coklat loh. Sarapan Gabriel. Masa sarapan pakai coklat? Jadi kalau makan harus yang bener, yang bergizi. 3 kali sehari. Pagi alias sarapan, siang, malam. Kak, tapi kenapa ya kita harus makan 3 kali sehari? Iya ya, kenapa ya? Menurut teman-teman kenapa? Kita harus makan sehari 3 kali. Wah, itu hebat, Om. Kalau makan 3 kali sehari jadi kuat. Kalau makan sekali jadi loyo. Supaya badan aku gak kurus. Karena untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Supaya nanti tidak terkena. Nah, itu dia tadi pendapat teman-teman tentang kenapa kita harus makan sehari 3 Kali. Sekarang kakak tambahin ya, menjelaskan. Semua manusia itu pasti pernah merasa lapar. Pernah merasa lapar? Pernah dong. Jadi di rumah juga dong. Nah, itu tandanya, artinya tubuh kita sedang membutuhkan makanan. Jadi kita harus makan.
Kalau nggak makan, nanti badan kita akan lemas, juga lemah, terus sakit. Mau sakit? Enggak dong, Kak. Nah, mau sakit dong pastinya, adik-adik di rumah ya kan. Udah gitu, kalau udah makan, makanan juga harus yang bergizi. Harus makan yang bener. 4 sehat, 5 sempurna. Pintar. 4 sehat, 5 sempurna itu nasi, daging, telur, sayur atau buah-buahan, ditambah susu. Nasi, daging, sayur, buah-buahan, ditambah susu. Iya kan? Mungkin adik-adik atau kamu juga Gabriel, kalau dikasih sayuran nih, makan sayuran sama mama papanya, pasti suka disisain. Itu nggak boleh, harus dihabisin. Ya, ditambah susunya juga, jangan malas minum susu. Biar badan kamu, tulang kamu tumbuh sehat dan cepet tinggi. Setuju? Setuju banget, Kak. Udah gitu, makanan udah sehat, harus dimakan secara teratur. 3 kali. Dalam sehari. Betul. Sarapan alias pagi-pagi, makan siang, juga makan malam. Makan malam. Nah, itu dia alasan kenapa kita harus makan sehari 3 kali. 3 kali. 4 sehat, 5 Sempurna. Bagus banget. Nah, adik-adik mungkin masih pengen tahu tentang banyak hal lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di... Kenapa ya? Banyak sekali. Masih tempat apa ya? Iya, Ma. Kamu bahan air, kamu simpan-simpan kan? Nah, siram yang itu. Sini nih, tempatnya disiram ya. Oh iya, nanti kita habis ini kan makan. Dan jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum makan. Iya, Ma. Ma, kenapa sih, Mas, sebelum makan itu kita itu harus cuci tangan? Iya, kan tangan kita nih kotor. Jadi kita harus cuci tangan dulu. Nah, dengan tangan kita yang bersih, jadi kita sehat. Oh, gitu ya, Ma. Iya. Udah, kalau gitu kita beres-beres aja yuk. Wih, makan nih. Makan nggak? Bentar dulu. Ada nasi, daging, telur, sayur, buah, susu. Pinter. Mantap, adik siapa dulu dong ya? Bentar dulu, cuci tangan belum? Kakak selalu ngingetin untuk cuci tangan loh. Tapi kan aku pakai sendok, Kak. Nggak ngaruh, pakai sendok atau nggak pakai sendok, harus cuci tangan. Kak, tapi kenapa ya, Kak, kita harus cuci tangan sebelum makan? Kenapa ya? Iya juga sih. Menurut adik-adik, kenapa ya? Sebelum makan kita harus cuci tangan. Kalau tidak cuci tangan, nanti di tangan banyak kuman. Agar kalau makan tidak kena penyakit. Kalau tidak cuci tangan, kuman akan masuk ke dalam tubuh kita. Supaya tangan kita bersih dan tidak ada kuman. Supaya kita tidak sakit. Nah, itu dia tadi pendapat adik-adik tentang kenapa kita harus cuci tangan sebelum makan. Terkesan memang sepele yang namanya cuci tangan, tapi sangat bermanfaat, sangat besar. Ya, waktu kamu bermain, di luar rumah, di lapangan, di sekolah, dimanapun, kamu pasti memegang benda-benda yang belum tentu bersih. Karena debu, karena kotoran, karena bekas dipegang orang lain yang belum tentu itu bersih. Jadi, kamu harus cuci tangan yang efektif dengan syarat baik dan benar. Harus menggunakan antiseptik, menggunakan air yang mengalir, dan harus seputar telapak tangan dengan jari-jari. Itu dia. Dan yang namanya cuci tangan harus dilakukan sesering mungkin. Sebelum kamu makan, sebelum kamu tidur, sesudah kamu bermain. Pokoknya semakin sering, semakin baik. Nah, itu tadi tentang cuci tangan. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak lagi tentang hal-hal yang belum kamu tahu, jangan kemana-mana, tetap di sini di Kenapa Ya?